Ekosistem jaringan Pi menyaksikan masuknya mata uang fiat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan triliunan dolar diperkirakan akan beralih ke Fi, ini menandakan pergeseran keuangan yang besar karena Fi muncul sebagai pesaing serius dalam ekonomi digital. Seiring berjalannya waktu, ketergantungan pada mata uang fiat tradisional diperkirakan akan berkurang, digantikan oleh sistem pembayaran yang terdesentralisasi, lebih efisien dan transparan yang didukung oleh Fi. Sahabat Yasdar, setuju dan menyukai tayangan ini? Berikan komentar terbaiknya untuk Yasdar TV lebih berkembang dan berkualitas. Biasakan selalu mencari informasi dan berita lain sebagai referensi pembanding atas kebenaran informasi yang admin sajikan. Yasdar TV, saluran Fi Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa bersama Yasdar TV. Sahabat Yasdar dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sihat dan afiat. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan ini, admin menyampaikan selamat kepada semua pionir di seluruh penjuru dunia yang saat ini tengah memasuki penantian yang sangat dekat akan peluncuran jaringan terbuka. Semoga kuartal pertama 2025 ini menjadi momentum bersejarah kemenangan pionir, kemenangan Project Pi Network untuk skala manfaat yang lebih besar bagi pionir ke depan. Seperti biasa, sebelum admin lanjutkan, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share tayangan ini jika dirasa ada manfaatnya. Bagi sahabat yang baru bergabung, jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi info terbaru terkait perkembangan Project Pi Network menuju peluncuran jaringan terbuka. Sahabat Yasdar, berbicara mengenai perkembangan Project Pi Network yang saat ini hampir memasuki tahapan yang sangat dinantikan, fase jaringan terbuka, di mana tahapan demi tahapan telah berhasil terlampaui. Tentunya hal ini menjadi kabar bahagia bagi kita pionir, terutama sahabat-sahabat pionir tanah air Republik Indonesia. Akan tetapi, di luar yang kita prediksi, tim inti Pi Network tentunya memiliki skala prioritas kapan timing yang terbaik untuk peluncuran jaringan terbuka ini. Tentunya kuartal pertama 2025 ini adalah sebagai tonggak kemenangan kita pionir untuk memanfaatkan Vcoin dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari para pionir. Sahabat Yasdar, saat ini ada kabar yang sangat istimewa bagi semua pionir di seluruh penjuru dunia, di mana ekosistem jaringan Fi menyaksikan masuknya mata uang fiat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan triliunan dolar diperkirakan akan beralih ke Fi. Ini menandakan pergeseran keuangan yang besar karena Fi muncul sebagai pesaing serius dalam ekosistem digital. Seiring berjalannya waktu, ketergantungan pada mata uang fiat tradisional diperkirakan akan berkurang, digantikan oleh sistem pembayaran yang terdesentralisasi, lebih efisien dan transparan yang didukung oleh Fi. Namun, berita terbesar sejauh ini adalah peluncuran Pi Bank yang diantisipasi lembaga keuangan yang mengubah permainan yang dapat mendefinisikan ulang cara orang menyimpan, mengelola, dan memanfaatkan aset digital mereka. Dengan nilai konsensus global atau GCP sebesar 1 Vcoin $314.159, potensi Fi sebagai aset digital bernilai tinggi semakin diperkuat
yang selanjutnya memposisikannya sebagai alternatif yang sangat layak untuk mata uang konvensional. Berbicara mengenai perkembangan proyek P-Network, apakah dunia yang melampaui fiat? Arus masuk mata uang fiat dalam jumlah besar ke dalam ekosistem jaringan Fi bukan sekedar spekulasi. Ini merupakan pergeseran nyata dalam paradigma keuangan. Seiring dengan meningkatnya adopsi, peran mata uang fiat dalam transaksi harian dapat menurun secara bertahap, sehingga membuka jalan yang luas bagi sistem moneter berbasis blockchain yang tanpa batas, terdesentralisasi, dan tahan terhadap inflasi. Namun, apa yang membuat Fi menjadi alternatif yang menarik bagi mata uang fiat? Di sini ada beberapa alasan yang sangat mendasar, antara lain keamanan dan transparansi. Teknologi blockchain memastikan transaksi aman, tidak dapat diubah, dan dapat diverifikasi sehingga mengurangi risiko penipuan dan manipulasi. Kemudian, desentralisasi. Tidak seperti bank tradisional, V-Network menghilangkan perantara, memungkinkan transaksi peer-to-peer langsung dengan biaya minimal. Selanjutnya, aksesibilitas global. V dapat digunakan di mana saja di dunia ini tanpa menentukan konvensi mata uang atau dikenakan biaya pengiriman uang yang tinggi. Maka dengan ini, kehadiran V-Bank sebuah revolusi finansial di masa depan. Dengan peluncuran V-Bank yang akan segera dilakukan, konsep perbankan terdesentralisasi akan mengalami kemajuan pesat. Lembaga ini diharapkan dapat memberdayakan pengguna dengan kebebasan finansial yang belum pernah ada sebelumnya, memungkinkan mereka untuk menyimpan, mentransfer, dan memanfaatkan fee dengan cara yang dapat menyaingi atau bahkan melampaui sistem perbankan tradisional. Tentunya di sini ada sejumlah perubahan besar yang dapat kita harapkan. Oleh karena itu, apa yang dapat diharapkan pengguna dari V-Bank? Jawabannya, V-Bank memberikan manfaat yang luar biasa untuk para pionir, antara lain perangkas digital aman. Aset akan dilindungi dengan enskripsi tahan kuantum, memastikan keamanan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap ancaman dunia maya. Kemudian, pinjaman dan kredit berbasis fee. Sistem pinjaman peer-to-peer yang menghilangkan kebutuhan akan perantara keuangan tradisional, membuat kredit dapat diakses dalam skala global. Selanjutnya, transaksi global instan. Tidak ada penundaan, pembatasan, atau biaya berlebihan. V-Bank akan memungkinkan operasi keuangan yang lancar dan tanpa batas. Implikasi dari V-Bank jauh melampaui pengguna individu. Ia dapat membentuk kembali landscape keuangan global, menawarkan alternatif bagi lembaga perbankan tradisional yang telah lama mendominasi sistem moneter. Kemudian selanjutnya kita berbicara mengenai nilai V-Coin. Satu V-Coin sama dengan $314.159. Apakah nilai ini sebuah spekulasi atau realitas yang tak terelakkan? Salah satu topik yang paling banyak diperdebatkan dalam komunitas P-Network adalah valuasi 1 V sama dengan $314.159, di mana angka yang diusulkan berdasarkan kerangka kerja Global Consensus Value atau GCV. Sementara para skeptis mengabaikan hal ini sebagai spekulasi belaka, para pendukung berpendapat bahwa seiring dengan meningkatnya adopsi fee dan mata uang fiat terus mengalir ke dalam ekosistem valuasi semacam itu mungkin tidak terlalu mengada-ngada seperti yang terlihat. Jika fee berhasil menggantikan transaksi fiat dalam skala besar, permintaan terhadap fee akan meroket, berpotensi mendorong nilainya ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Keberhasilan V-Bank dan layanan keuangannya
akan memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana valuasi fee berkembang di tahun-tahun mendatang. Sebagai pemikiran akhir transformasi keuangan yang sedang terjadi, Fee Network tidak hanya memperkenalkan mata uang kripto lain, tetapi juga meletakkan dasar bagi ekosistem keuangan baru. Dengan triliunan mata uang fiat yang diharapkan akan beralih ke fee, peluncuran FeeBank, dan konsensus yang berkembang seputar GCP, masa depan keuangan dapat berubah di depan mata kita. Saat kita semakin dekat dengan dunia di mana fee menjadi mata uang digital yang dominan, satu pertanyaan yang tetap ada. Apakah kita tengah menyaksikan kelahiran tatanan keuangan global baru? Jawabannya, kita tunggu peluncuran jaringan terbuka kuartal pertama tahun 2025 sebagai tonggak kemenangan pionir, kemenangan Project Fi Network. Sebelum admin akhiri, jalani prosesnya dengan baik, dan kita sambut kemenangan yang sudah hampir di depan mata ini. Semoga menjadi kekuatan tatanan perekonomian global ke depan. Sukses tidak pernah mendahului proses. Kita adalah pionir, dan pionir adalah kita. Tetap saling mengedukasi, berbagi pengalaman dan wawasan untuk memantapkan pengetahuan kita terhadap Project Fi Network. Tetap semangat, tetap optimis, tetap bersyukur, tetap mengambil semua peluang dan potensi baik untuk menjemput masa depan yang lebih baik. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.